Bapak Ibu Saudara, Oma Opa yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, kembali kita akan mengikuti doa keluarga hari ini. Tapi sebelum kita melakukan segala sesuatunya, mari kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa, mohon penyertaannya. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang mengucap syukur dan terima kasih Tuhan boleh menjagai kami di dalam istirahat kami sepanjang malam dan aktivitas serta kehidupan kami di hari yang lalu. Dan hari ini kami sudah memasuki di hari yang baru. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Namun sebelum kami memulai segala aktivitas dan karya kami ingin datang pada Tuhan, bersujud berdoa, belajar firman Tuhan agar semua itu menjadi pegangan bagi kami untuk melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini supaya kami boleh berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, tema renungan kita pada pagi hari ini petualangan dalam perpindahan. Bacaan Alkitab dari 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia dalam mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, Saudara, Oma Opa, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah petualangan dalam perpindahan. Kita mungkin sering mengalami perpindahan tempat, perpindahan pekerjaan, perpindahan waktu yang juga sering, perpindahan kondisi dan keadaan dari sakit menjadi sehat, dan berbagai macam perpindahan yang kita pernah alami. Kalau berbicara soal perpindahan, flashback ke belakang, maka ketika saya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk tinggal, maka saya mengalami beberapa kali perpindahan, baik yang perpindahan kecil-kecilan maupun perpindahan yang buat saya sangat luar biasa. Beratnya, luar biasa susahnya, dan begitu banyak hal-hal yang harus saya alami. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara juga soal petualangan, maka biasanya itu menunjukkan sesuatu atau pengalaman yang sangat menarik. Dan berbicara soal petualangan, maka orang akan sangat senang menjalaninya. Dan umumnya kalau soal petualangan biasanya misalnya pergi ke gunung atau menjelajah pulau, menjelajah satu daerah tertentu gitu ya, hutan-hutan. Nah, ada petualangan yang dijalani dan itu sangat menarik, sangat menantang. Kesusahan, kerepotan tidak menjadi halangan, justru menjadi tantangan. Nah, begitu juga dengan perpindahan. Walaupun perpindahan pada saat kita menjalaninya banyak sekali tantangan, banyak sekali kesusahan, penderitaan, bahkan kerepotan yang amat sangat, tetapi ketika itu menjadi sebuah petualangan, maka akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Tetapi memang jarang sekali kita melihat ada orang-orang yang melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain itu menjadi sebuah petualangan, khususnya untuk tempat tinggal, karena
Yang selalu fokus adalah kesusahan dan keribetannya atau kerepotannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini pun juga mau berbicara, apakah memang berbicara soal petualangan dalam perpindahan. Nah, yang perlu kita cermati adalah biasanya dalam perpindahan adanya perubahan. Dan perubahan itulah yang kita tidak menyadari bahwa memang harus kita alami, harus kita rasakan, dan ketika itu sudah kita alami, kita bisa melihat itu sebagai sebuah petualangan yang sebenarnya sangat menarik. Karena apa? Karena biasanya dari tempat yang mapan, dari tempat yang sudah biasa kita alami, lakukan, lalu kita harus berpindah ke satu tempat yang ada perubahan. Ada perbedaan yang mungkin sangat luar biasa perbedaannya, bahkan bisa sampai 360 derajat. Tapi kalau itu kita jalani sebagai sesuatu yang sangat menyusahkan, maka betul-betul kita akan mengalami sebuah kesusahan. Tetapi ketika perpindahan dan perubahan itu terjadi, kita anggap sebagai sebuah petualangan, maka mungkin akan sangat menarik. Nah, bacaan kita pagi hari ini pun juga sebenarnya Paulus tidak serta-merta berbicara soal petualangan, tapi lebih berbicara soal perubahan. Perubahan yang mencerminkan kemuliaan. Perubahan yang sedemikian luar biasa. Dari jemaat yang tadinya tidak mengenal Kristus, dari tadinya jemaat yang hidupnya jauh dari kehidupan baik, lalu kemudian diubahkan, mengalami perubahan, dan kemudian perubahan itu di dalam perubahan itu maka jemaat mengalami kemuliaan Tuhan, di mana dengan muka dan muka tidak terselubung. Jadi bisa merasakan kehadiran Tuhan, bisa merasakan Tuhan betul-betul ada di dalam kehidupan mereka ketika mereka berubah hidupnya dari melakukan hal-hal yang jahat menjadi melakukan hal-hal yang baik. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka jemaat diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah anugerah tersendiri buat jemaat pada waktu itu, dan juga buat kita yang mengimani dan mengamini bahwa perubahan yang terjadi di dalam hidup kita, perubahan iman kita dari tidak percaya menjadi percaya, dari tidak yakin menjadi yakin, dari tidak berserah menjadi berserah, maka akan ada sesuatu yang sangat luar biasa yang kita hadapi. Karena itu, senantiasa untuk mau mengalami perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup ini, dan itu menjadi sebuah petualangan, dan itu berarti menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dan kita sudah mengalaminya, kita sedang menjalaninya. Bahwa hari-hari ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Kemarin kita masih bertemu dengan orang yang kita kasihi, tetapi kita tidak menyangka esok atau hari-hari berikutnya kita tidak bisa bersama dengan mereka lagi. Hari ini ada kegembiraan, esok ada kesedihan, lalu berubah lagi ada kegembiraan, dan banyak kali perubahan yang terjadi dalam hidup ini. Tapi ketika kita yakin bahwa perubahan itu menjadi sebuah petualangan untuk menjadikan kita semakin yakin bahwa Kristus punya rencana dalam hidup ini, dan kita juga yakin bahwa kita turut serta dalam rencana Tuhan, maka semua akan menjadi hal yang sangat luar biasa, dan kita akan terus memuliakan nama Tuhan. Karena semua itu boleh terjadi dan kita diberi kesempatan bersama-sama dengan Tuhan memuliakan namanya. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja berada, sebelum kita mengakhiri doa keluarga saat ini, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Sekali lagi kami datang mengucap syukur dan terima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Biarlah semua itu sekali lagi mengingatkan kepada kami
betapa Tuhan mengasihi kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kami beraktivitas, berkarya dimanapun kami berada. Bahkan juga ketika Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah semuanya kami kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang pada hari ini boleh bertambah usia karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam diri Carolina Sinurmala, Leni Agustina, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Biarlah mereka juga boleh bersukacita dengan bertambahnya usia. Engkau sendiri yang terus memberkati mereka di dalam setiap usaha, kerja, dan karya, dan apapun yang mereka lakukan, supaya boleh menghasilkan sukacita di dalam kehidupan mereka, tetapi juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kemerdekaan negara kami, Republik Indonesia, yang boleh kami rayakan hingga 77 tahun kemerdekaannya. Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus, biarlah sukacita kemerdekaan tidak hanya menjadi sekedar euforia atau kegembiraan semata-mata, tetapi justru menjadi tantangan bagi kami semua bangsa Indonesia untuk terus maju berjuang bersama, bahu-membahu, saling tolong-menolong, bahkan saling peduli satu dengan yang lain, sehingga kami menjadi bangsa yang kuat. Bahkan kami juga boleh menghargai setiap perbedaan yang ada di antara kami. Dan itu pun juga boleh mencegah terjadinya konflik-konflik baik eksternal maupun internal yang ada di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Bahkan bangsa Indonesia juga boleh menjadi bangsa yang menjadi bagian dari bangsa yang ada di dunia, yang berperan aktif bahkan menolong bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk keberadaan kami sebagai bangsa yang merdeka hingga 77 tahun ini. Biarlah perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pejuang-pejuang kami terdahulu hingga mengorbankan nyawa mereka tidak menjadi sia-sia, bahkan kami pun juga boleh merasakan dampak dan berkat akibat perjuangan yang sudah mereka lakukan, dan kami boleh kembalikan perjuangan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia ini. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk memohon berkat, kekuatan yang daripada Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang memperoleh kebutuhan hidup, berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik pribadi maupun keluarga, melalui pekerjaan yang mereka lakukan, yang sedang mereka usahakan, bahkan yang sedang terus mereka jalankan. Biarlah itu semua juga menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab mereka, dan tetap mereka boleh belajar mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk situasi pandemi yang masih terus berlangsung, yang masih terus kami alami di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kami juga mendengar ada saudara-saudara kami yang kehilangan anggota keluarganya karena menderita COVID dan penyakit-penyakit lain yang dialaminya. Biarlah Tuhan Kau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, agar mereka terus tetap bersandar kepada Tuhan, yakin serta percaya dan berpengharapan bahwa Tuhan tetap memberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, hidup kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang Tuhan perkenan kepada kami untuk menikmatinya di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami berdoa, menyempurnakan doa kami seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.